Hello, good morning students. Saya ada di rumah. Hello kanak-kanak, Miss ada di rumah. Kembali lagi bertemu dengan Miss Beber. Nah, tapi dalam bidang studi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, kamu bisa mengambil buku kamu kembali karena kita akan menulis ya atau mengerjakan soal. Ya. Nah, di sini kita akan kembali membahas membedakan puisi dengan paragraf. Namun sebelumnya kita pernah membahas ini, tapi kita hanya berbicara tentang puisi. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang paragraf juga, ya. Jadi kita akan membedakannya. Apa itu perbedaan puisi dengan paragraf? Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun baik dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Ya, jadi puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra ya, yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan baik. Jadi di dalam puisi ini biasanya orang-orang menggunakan bahasa seperti ya kiasan, perumpamaan ya di dalam puisi. Sedangkan kalau dia yang paragraf ini atau teks bacaan adalah sebuah teks yang tertulis dan siap untuk dibaca ya. Kalau paragraf ini seperti baca-bacaan atau cerita ya, itu yang disebut dengan paragraf ya. Dan terkadang di dalam paragraf itu hanya digunakan bahasa-bahasa yang simpel atau mudah dimengerti. Terkadang juga ada juga yang menggunakan bahasa kiasannya, tapi biasanya paragraf ini memiliki sebuah teks atau cerita ya. Teks dia dan cerita, sedangkan barisnya itu tidak ditentukan. Nah, sedangkan kalau puisi barisnya itu ditentukan ya. Jadi dia satu bait ada beberapa baris, sedangkan dia paragraf tidak ya. Dia seperti cerita. Nah, di sini pun kita akan membedakan atau Miss sudah mempersiapkan apa itu contoh puisi dan apa itu contoh paragraf ya. Oke, anak-anak Miss boleh melihat ya. Nah, di sini ada contoh paragraf ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ini adalah sebuah contoh paragraf ya. Nah, tadi Miss bilang kalau ternyata contoh paragraf itu seperti teks atau yang sudah siap untuk dibaca atau cerita-cerita ya. Nah, kita baca. Di sebuah hutan hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Safira dan Syafiria. Dan mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu binatang untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar kaya yang kebetulan sedang ingin berburu juga. Safira dan Safria pun dibawa ke rumah sang saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Nah, tadi Miss bilang bahwa ternyata paragraf ini satu paragraf ya. Ini namanya satu paragraf. Tapi di dalam satu paragraf ini dia mengandung sebuah cerita yang dan barisnya juga tidak ditentukan. Oke. Nah, ini adalah sebuah paragraf ya atau teks yang sudah siap untuk dibaca ya. Dan biasanya ini banyak di cerita-cerita atau di buku kamu. Ini biasanya digunakan banyak orang ya. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke contoh puisi. Dan yang ini adalah contoh puisi. Nah, kamu bisa membedakannya. Ternyata kalau dia puisi itu seperti ini dan lebih singkat ya. Oke, kita baca bersama-sama puisinya ya. Negaraku Indonesia. Negaraku Indonesia, indah dan permai. Bagiku, oh, sekali Indonesia, tetap Indonesia. Takkan pernah tergantikan. Ku tetap semangat walau Belanda menjajahku. Aku akan membelamu sepanjang masa. Indonesia negaraku yang setia dan ku cinta. Ya, ini adalah sebuah puisi. Nah, kalau di dalam puisi itu juga kalau kita membacanya itu kita juga menggunakan namanya intonasi, ekspresi ya. Jadi beda kalau dia sama yang paragraf. Kalau yang paragraf ini kita baca ya siap untuk dibaca seperti dongeng-dongeng ya. Seperti kalau anak-anak ini punya cerita dongeng di rumah, nah kamu bisa melihat di situ ada beberapa paragraf. Ya, kalau ini cuma satu paragraf. Nah, jadi
Dan ini adalah puisi. Kamu sudah bisa harap kamu sudah bisa membedakan apa itu paragraf dan apa itu puisi. Oke? Nah, sampai di sini pelajaran kita, tapi kamu memiliki sebuah tugas, yaitu adalah membuat sebuah paragraf ya. Kalau kita membuat sebuah puisi sepertinya itu sudah biasa, tapi hari ini Miss mau kamu membuat sebuah paragraf supaya anak-anak Miss di rumah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan paragraf. Oke? Setelah selesai kamu membuat sebuah paragraf, jangan lupa fotokan tugas kamu agar Miss tahu kamu membuat paragraf seperti apa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.